Halo rekan-rekan, perkenalkan saya Isnan Franseda dari Computer Science Binus Online Learning. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penggunaan GraalVM untuk keamanan aplikasi Spring Boot pasca deployment. Untuk mengikuti video ini, rekan-rekan perlu memahami basic Spring Boot terlebih dahulu. Oke, seperti yang kita ketahui, Spring Boot merupakan development framework berbasis Java yang secara default akan menggunakan Just-in-Time Compiler atau JIT compilers, di mana code kita yang sudah kita tulis dalam bahasa Java atau Kotlin akan dikompil menjadi bytecode dan kemudian akan di-archive ke dalam jar file. Lalu, karakteristik lainnya dari JIT compilers adalah dynamic analysis, di mana uh, code kita akan dianalisis pada saat runtime. Lalu, compiler akan mengidentifikasi code mana saja yang sering dieksekusi, sehingga compiler dapat melakukan optimisasi. Keunggulan lainnya dari JIT compilers adalah di mana aplikasi kita dapat dijalankan pada beberapa OS yang berbeda, seperti Linux, macOS, atau Windows. Akan tetapi, JIT compilers memiliki kekurangan, yaitu startup time yang lebih lambat dan penggunaan memori yang lebih tinggi. Oke, untuk membuat aplikasi Spring Boot, kita memerlukan JDK atau Java Development Kit dan juga build tools seperti Maven atau Gradle. Dan pada proses development, kita bisa menggunakan IDE seperti IntelliJ IDEA atau IDE yang lain. Lalu, untuk membuat project aplikasi Spring Boot, kita bisa menggunakan Spring Initializer, di mana kita bisa mendownload template project dengan menggunakan versi Spring Boot, versi Java, atau bahkan dengan menambahkan beberapa dependensi pada project kita. Oke, lalu untuk menjalankan aplikasi Spring Boot, kita perlu menginstall dependensi sesuai dengan dependensi yang kita pilih pada Spring Initializer dengan menjalankan perintah maven wrapper install. Lalu, kita juga bisa melakukan kompilasi terhadap aplikasi kita atau mengcompile aplikasi kita dengan menggunakan perintah maven wrapper clean package, yang mana dia akan menghapus semua output file dan akan menghasilkan hasil kompilasi yang baru. Hasil kompilasi aplikasi kita akan berupa atau berbentuk uh, jar file atau Java archive file. Lalu untuk menjalankannya, kita bisa menggunakan perintah Java jar diikuti dengan file jar kita. Untuk lebih lanjut, saya akan coba demokan. Oke, saya sudah mendownload uh, project yang saya buat dengan uh, Spring Initializer. Di sini saya juga sudah menambahkan satu controller yang saya namai my controller, dan saya menambahkan satu endpoint slash hello yang kemudian akan menghasilkan string hello from Spring Boot. Oke, untuk menjalankan, kita pertama harus menginstal dependensi terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan dengan mengcompile aplikasi kita. Oke, seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa proses kompilasi akan menghasilkan file jar atau Java archive file. Dalam hal ini, uh, output aplikasi kita adalah demo snapshot jar. Lalu, untuk menjalankannya, kita bisa mengeksekusi perintah Java. Lalu, kita bisa menggunakan
aplikasi kita. Hello from Spring. Oke, dan seperti yang saya jelaskan, Java Archive file berisi semua bytecode dari source code yang sudah kita miliki. Dan karena dia merupakan archive, jadi kita bisa melakukan dekompilasi. Oke, pada contoh ini saya akan mengekstrak isi dari demo jar ke dalam folder target extracted. Oke, lalu kita bisa melihat isi dari archive aplikasi kita, yaitu dalam bentuk bytecode. Oke, yang artinya karena kita bisa mengekstrak bytecode aplikasi kita, yang artinya kita juga bisa mengconvert atau mendecompile bytecode tersebut. Oke, lalu eh, untuk beberapa environment deployment seperti on-premise, local data center, eh, di mana eh, ada atau terdapat kemungkinan illegal access, di mana orang yang memiliki akses terhadap server kita bisa mengakses jar file kita. Dan seperti yang kita ketahui, karena jar file bisa diekstrak dan di decompile, maka aplikasi kita eh, atau code dari aplikasi kita dapat di reverse engineer. Karena bisa di reverse engineer, sehingga aplikasi kita bisa di temper atau eh, eh, orang bisa menambahkan code atau mengubah atau bahkan menghapus. Dan untuk eh, melakukan dekompilasi, saya akan menggunakan JDCLI. Saya bisa contohkan Java. Saya sudah siapkan file JDCLI. Lalu saya akan mendecompile jar yang saya miliki sebelumnya. Lalu saya akan decompile ke dalam folder decompile. Oke, proses dekompilasi selesai. Lalu saya bisa melihat isi dari eh, dekompilasi aplikasi saya. Hmm, bisa kita lihat bahwa proses dekompilasi berhasil mengembalikan code kita ke dalam bentuk aslinya, yaitu file Java. Oke, lalu karena kita tahu code kita bisa dikembalikan ke dalam bentuk Java, artinya bagaimana kita bisa memproteksinya? Oke, salah satu yang bisa kita gunakan adalah dengan menggunakan GraalVM. GraalVM sendiri akan melakukan kompilasi aplikasi kita menjadi single binary file yang akan menjadi lebih sulit ketika melakukan dekompilasi. Dan di dalam single file binary tersebut juga terdapat JVM runtime dan juga JDK library yang uh, tentu saja akan menambahkan jumlah file uh, aplikasi kita. Tetapi di sisi lain, GraalVM juga akan menghapus dead code atau code yang tidak pernah kita eksekusi di dalam aplikasi kita. Untuk menggunakan GraalVM, kita perlu menggunakan GraalVM JDK. Oke, berbeda dengan JIT atau Just in Time Compiler, GraalVM menggunakan AOT compilers atau Ahead of Time compilers, yang mana eh, compilers ini akan membaca semua source code kita dan mengompil menjadi binary sesuai dengan platform yang kita tuju.
Lalu pada saat membaca file source code kita, compilers akan melakukan static link. Artinya semua code akan di-load pada proses build yang kemudian akan digabungkan menjadi eh, binary file tersebut. Hal ini membuat startup time lebih cepat karena aplikasi tidak perlu membaca code secara dynamic lagi. Lalu memory footprint dari aplikasi kita juga lebih kecil. Akan tetapi kekurangannya eh, build time atau proses kompilasi akan menjadi lebih lama. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, ukuran file aplikasi menjadi lebih besar. Lalu prosesnya masih mirip dengan sebelumnya. Kita menggunakan Maven wrapper. Lalu untuk mengompil kita bisa menggunakan Maven wrapper native compile. Oke, saya akan coba demokan proses kompilasi menggunakan GraalVM. Pertama-tama, kita harus menambahkan plugin GraalVM ke dalam project kita. Oke, lalu kita bisa menambahkan menginstal dependensi, maksud saya. Lalu kita bisa melakukan proses kompilasi. Oke, pada saat proses kompilasi, GraalVM akan membaca aplikasi kita seperti halnya pada saat kompilasi menggunakan JIT compilers. Aplikasi akan di-load, lalu GraalVM akan menganalisis semua code yang kita miliki. Oke, pada proses kali ini, GraalVM um, berhasil membaca atau mengidentifikasi uh, types yang kita miliki, fields yang kita miliki, dan juga methods. Oke, proses kompilasi GraalVM selesai dan memakan waktu 1 menit 48 detik. Dan proses build time ini sendiri juga akan bertambah lama seiring dengan bertambahnya jumlah code di dalam source code kita. Oke, lalu uh, kita perlu cek output dari kompilasi tersebut, yaitu file binary dem. Untuk menjalankannya, kita cukup mengeksekusi file binary tersebut. Lalu kita bisa mengakses dan oke, untuk mengkonfirmasi atau memverifikasi isi dari file binary kita tadi, kita bisa menggunakan perintah execd pada macOS. Dan berikut adalah isi dari file binary aplikasi kita. Oke, penggunaan GraalVM tentunya juga uh, selain memproteksi code setelah deployment, pada saat deployment, terdapat keuntungan yang lainnya, yaitu penggunaan memori dan CPU yang lebih rendah. Dan untuk kasus yang tertentu, eksekusi code uh, yang kita compile menggunakan GraalVM akan menjadi lebih cepat. Lalu pada gambar di sebelah kanan, saya sudah melakukan load testing aplikasi yang saya demokan tadi, di mana hasil dari saya menggunakan JIT compilers, CPU, penggunaan CPU maksud saya, cukup tinggi, sekitar 60%, lalu memori sekitar 300 MB.
Sementara ketika menggunakan GraalVM, penggunaan CPU relatif sangat kecil dan juga eh, memori hampir setengah. Oke, untuk rekan-rekan yang ingin belajar lebih jauh tentang GraalVM, dapat mengikuti link yang saya sertakan. Oke, terima kasih.